Hey guys, sudahkah kalian nonton serial Amazon yaitu The Boys? Nah, saat ini, serial ini sudah memiliki 4 episode di musim keduanya. Buat kalian yang belum tahu, The Boys adalah serial yang diangkat dari komik kontroversial karya Garth Ennis dan juga Derek Robinson. Serial ini mengangkat sisi lain dari kehidupan superhero. Di universe ini, mereka yang dianggap sebagai pelindung justru penuh kepalsuan dan lebih mementingkan nilai saham ataupun perkembangan perusahaan mereka sendiri yang bernama VOD. Mereka ini sama sekali tidak memiliki tujuan mulia. Ada maksud-maksud tertentu di setiap pencitraan yang mereka lakukan. Terlebih lagi, sang pemimpin kelompok superhero The Seven yaitu Homelander memiliki sifat yang sangat jahat dan sama sekali tidak peduli dengan dunia. Buat kalian semua yang belum nonton season 1-nya, di season 1, sekelompok masyarakat sipil ini menaruh dendam terhadap kelompok superhero The Seven ini. Kelompok itu kita sebut dengan The Boys yang dipimpin oleh Billy Butcher yang menaruh dendam dengan seorang Homelander karena sudah menculik dan memperkosa istrinya yaitu Becca. Becca ini justru disandra untuk membesarkan anaknya Homelander. Lalu Billy Butcher ini bertemu dengan Huey yang juga menyimpan dendam serupa dengan anggota The Seven yaitu A-Train yang tanpa sengaja menabrak pacarnya di pinggir jalan sampai hancur lebur hanya tersisa darah saja di depannya. Selanjutnya diikuti oleh teman-teman Butcher lainnya, komplotan pemuda ini mencoba menjatuhkan The Seven. Di season 1, mereka ini berhasil membunuh salah satu anggota The Seven, tentu saja Translucent, dan yang lainnya sedang mereka usahakan di season 2 ini. Tapi pada intinya, meskipun The Seven ini memiliki kekuatan superhero yang luar biasa, tapi mereka semua itu tidak lebih hanyalah tikus percobaan saja untuk perusahaan yang bernama The Fog ini. Pergerakan mereka pun diawasi dan dibatasi oleh perusahaan ini guys. Faktanya, The Seven tidaklah terlahir alami sebagai superhero. Mereka yang memiliki kekuatan di serial ini mendapatkan kekuatan mereka dari cairan kimia yang bernama Compound V. Bahkan dari bayi, mereka semua ini sudah diberikan Compound V dan menciptakan manusia-manusia super yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Walaupun beribu pencitraan yang mereka lakukan, tujuan The Fog dan para superhero ini hanya satu. Misi mereka tentu saja agar pemerintahan ini mengizinkan manusia-manusia super ini masuk ke dalam militer dan menjadi tenaga militer untuk membantu memusnahkan musuh-musuh negara. Dan dari sana, mereka mendapatkan kepercayaan pemerintah dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, kita sebagai penonton jelas memihak kepada Billy Butcher dan timnya untuk meruntuhkan rezim jahat ini. Di ending season 1, kita sangat terkejut ternyata Becca istrinya Billy Butcher tidak meninggal dan justru masih hidup bersama seseorang anak yang memiliki kekuatan yang sama seperti Homelander. Bisa kita tebak, anak itu adalah anaknya Homelander dan Becca memiliki perjanjian tertentu untuk membesarkan anak tersebut. Nah sekarang, season kedua sudah dirilis dan kita sudah sangat penasaran bagaimana sih kelanjutan cerita dari serial ini. Jadi di video kali ini, Delisri akan menceritakan atau merecap alur cerita penting dari 4 episode yang sudah berjalan. Nah tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas keempat episode ini. Tapi buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari film-film kalian semua. The Boys Season 2 episode 1 dimulai, dan keseluruhan ceritanya ditujukan khusus untuk penghormatan atas kematian salah satu anggota The Seven, tentu saja Translucent, yang harus meninggal setelah dibunuh oleh Huey dan teman-temannya. Para superhero ini bersatu untuk menghormati sang rekan dan bersumpah di depan banyak orang untuk memburu para pemburu Translucent yang mereka sebut sebagai teroris. Yang perlu dicatat, di musim kedua ini superhero sudah berhasil masuk ke militer berkat pemimpin Fog yang baru yaitu Stan Edgar. Di awal episode, kalian akan melihat bagaimana ganasnya sosok Black Noir dalam memberantas teroris berkekuatan superhero yang mereka anggap membahayakan dunia. Di sisi lain, Starlight yang menjalankan kehidupan gandanya tetap menjadi bintang bersinar di The Seven, sekaligus dia masih berhubungan dengan Huey untuk membantu Huey menjalankan misi-misi menghancurkan Fog dan juga The Seven. Kemudian kita juga menyaksikan The Deep mengalami depresi berat karena dikucilkan oleh The Seven. Dia bahkan menjadi superhero gila yang mengamuk di bar, berteriak di kolam pemandian anak, dan sampai masuk penjara akibat kekacauan yang ia buat. Tapi untung saja The Deep ini ditebus dari penjara oleh pahlawan baru yang bernama Eagle the Archer yang mirip seperti The Arrow ataupun Hawkeye. Sementara The Deep dapat teman baru, Homelander justru sedang sibuk merekrut anggota baru untuk menggantikan posisi-posisi yang kosong di The Seven. Ya, di sini kalian akan melihat cara kotor Homelander dalam menyeleksi para peserta. Di sini kalian akan melihat Homelander tidak segan-segan membunuh peserta yang tidak cocok bagi dirinya. Salah satunya ada peserta bernama Blind Spot yang sangat jago bela diri, jago senam, dan juga jago dalam segala hal sama seperti standar superhero lainnya. Tapi memang kondisinya buta sama seperti Daredevilnya Marvel. Nah di sini kalian akan melihat Homelander ini langsung menusukkan kedua matanya dan langsung membunuh Blind Spot dengan sadis sambil ia berkata, orang buta tidak cocok masuk The Seven.
Lalu selanjutnya, kita diperlihatkan bagaimana nasib kelompok Butcher yang sudah berstatus buronan terus berpindah-pindah persembunyian. Mereka terlontang-lantung dan tinggal di bawah tanah demi menghindari amukan para superhero. Yang menjadi permasalahan baru, teman-teman Frenzy ini diketahui memiliki bisnis baru, yaitu memperdagangkan orang yang memiliki kekuatan super. Nah, di sini jelas mereka semakin ngeri, tapi mereka belum memiliki rencana apapun untuk mengatasi masalah tersebut. Apalagi pada saat ini Billy Butcher belum terlihat. Di sisi lain, The Deep masih berada di rumah Eagle dan diperkenalkan dengan Carol, sang terapis yang dipercaya mampu menyembuhkan stresnya The Deep. Carol di sini menjamin bahwa The Deep bisa kembali ke The Seven jika mengikuti pengobatan dari dirinya. Di sisi lain, Starlight bergerak memperdaya teman lamanya yang bekerja di Vogue untuk mencuri Compound V dari laboratorium Vogue lokal agar Starlight dan Huey ini bisa membocorkan rahasia perusahaan ke media. Huey juga ingin menyelamatkan dunia dari superhero teroris yang terus berdatangan lewat dermaga Amerika dan mereka berencana untuk mengadukan kejadian itu kepada kepala operasi CIA. Tapi bukannya membantu, setelah memberitahukan rahasia itu, justru kepala direktur CIA itu meledak tertumpah kemana-mana akibat menyebutkan kata-kata terlarang rahasia dari The Vogue. Di akhir episode 1, kita diperlihatkan superhero baru rekrutan kepala Vogue yang baru, yaitu Stormfront, yang terlihat sedang menerobos proses syuting Homelander dan juga Queen Maeve sambil menampilkan siaran langsung Instagram. Nah, di sini Stormfront ini tampak takut mempermainkan emosi Homelander dan menjelaskan bahwa dia berasal dari Portland. Homelander yang marah karena Vogue ini memasukkan superhero baru tanpa persetujuan dari dirinya, langsung mendatangi Stan Edgar. Tapi bukannya memarahi, tapi kenyataan pahit malah didapat oleh Homelander. Di sini Stan Edgar mengatakan bahwa Vogue tidak tunduk kepada The Seven, tapi The Seven lah yang merupakan bagian dari The Vogue. Di detik-detik akhir episode 1, ketika Huey dan teman-temannya sedang kebingungan untuk menentukan langkah karena memang bahaya ada di depan mereka, apalagi setelah mereka ini melihat direktur CIA meledak, akhirnya dibuat lega melihat kedatangan Billy Butcher yang kembali ke kelompok ini. Sampai di sini episode 1 bersambung. Sekarang mari kita lanjut ke episode 2. Setelah episode pertama berakhir, yang menjadi pertanyaan kita, kemana saja sosok Billy Butcher selama ini? Bukan apa-apa, karena dialah yang berakhir di musim pertama dengan melihat kenyataan pahit memandang istrinya justru bersama dengan Homelander. Jadi, setelah Billy Butcher ini melihat Becca yang masih hidup, tiba-tiba Billy ini terbangun di parkiran sebuah restoran Italia yang bernama Fort Wayne, Indiana. Setelah menghampiri restoran itu, Billy dengan cepat menuliskan gambaran lokasi rumah Becca sebelum ia lupa dengan lokasi itu. Billy Butcher menggambarkan dengan jelas mulai dari ciri-ciri rumahnya, mulai dari pohon, serta gambaran rumah Becca saat itu. Selanjutnya Billy ini memulai perjalanannya menuju ke New York dan bertemu dengan rekan-rekan satu timnya kembali. Tapi di antara teman-teman yang senang, Huey justru tampak tidak senang atas kedatangan Billy Butcher karena Huey percaya bahwa Billy ini sudah membunuh Madeleine Stillwell di musim pertama The Boys. Padahal kita tahu bersama, bukanlah Billy Butcher yang membunuh Madeleine Stillwell, melainkan Homelander lah yang membunuhnya. Di satu sisi, kita melihat bagaimana Homelander datang ke rumah Becca dan juga Ryan sang anak. Di sini terungkap, ternyata Becca membuat perjanjian dengan Homelander untuk mengurus anaknya asalkan nyawa Billy selamat. Makanya kita bisa melihat Billy Butcher masih hidup sampai ke musim kedua ini. Beralih ke kehidupan membosankan The Seven, di sini kita melihat Starlight dan Stormfront menghadiri acara pers. Sementara Billy Butcher menemui agen CIA kenalan lamanya itu Grace untuk membantunya menemukan istrinya lagi. Sebagai gantinya, Billy Butcher dan temannya akan membantu CIA untuk menyelidiki kebusukan dari The Vogue. Tapi yang mengejutkan di episode 2 ini, kita melihat Adrian kembali dan menghadiri berbagai acara-acara TV. Tentu di sini Starlight resah karena Adrian mengetahui hubungan Starlight dengan Huey. Dan di sini kalian akan melihat adegan Adrian juga curiga dengan Starlight yang menyembunyikan kotak Compound V di saku sepatunya. Di sisi lain, The Boys mendapatkan informasi keberadaan teroris superhero yang sedang berada di sebuah toko. Nah, di toko inilah akhirnya Kimiko bertemu kembali dengan adiknya yang juga memiliki kekuatan superhero. Di adegan ini juga terungkap bahwa Billy Butcher harus menangkap saudara laki-laki Kimiko itu demi untuk mendapatkan informasi di mana Becca berada. Huey dan teman-temannya juga terkejut mengetahui Becca masih hidup. Tapi yang menjadi fokus di akhir episode ini, tentu saja ternyata adik Kimiko ini ingin membunuh Homelander karena Homelander telah membumi hanguskan desa mereka di Jepang. Di awal episode 3, kita langsung diperlihatkan Huey yang tampaknya ngambek dengan Billy Butcher karena sempat ditonjok di episode sebelumnya. Billy Butcher di sini berusaha untuk meminta maaf dan terjadi perkelahian lucu di atas kapal ini, guys. Nah, di kapal ini, Billy Butcher juga hampir ditangkap oleh polisi akibat membawa kapal curian. Tapi tiba-tiba, adik dari Kimiko yang ingin menyerang Billy Butcher justru mengarahkan kekuatannya ke helikopter polisi itu, lalu membuat helikopter itu jatuh ke air dan langsung tenggelam. Di sisi lain, ada Homelander yang masih berada di rumah Becca dan anaknya Ryan.
Dengan kondisi yang sangat canggung, Homelander ini ingin melatih kekuatan anaknya dan ingin membuktikan bahwa anaknya juga memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya. Nah di sini kita melihat bagaimana kejinya Homelander melatih anaknya guys. Dia bahkan mendorong Ryan ini dari atas atap dan otomatis membuat Ryan jatuh pingsan. Tapi pada akhirnya Ryan terbangun dan melihat Becca ditekan oleh Homelander. Nah disinilah akhirnya Ryan ini mengeluarkan kekuatan yang sama seperti Homelander dan ternyata kekuatannya bisa muncul jika Ryan ini dalam keadaan marah. Di episode ini, juga akhirnya misi Starlight membocorkan rahasia Compound V ke media mulai beredar luas. Sejak saat itu, Vogue mengalami penurunan harga saham dan media membutuhkan keterangan. Ketika Hughie melihat berita itu, dia dengan cepat memuji pekerjaan Starlight dan menyebut bahwa rencana mereka berhasil. Dengan penurunan harga saham di Vogue dan perusahaannya berantakan, Star Edgar tampaknya tidak mengkhawatirkan masalah perusahaannya itu. Ternyata, dia memiliki rencana untuk mengembalikan citra perusahaan dengan mengerahkan The Seven memburu teroris super, yaitu adiknya Kimiko. Nah, disinilah akhirnya The Seven mengejar Billy Butcher dan teman-temannya karena memang mereka menginginkan Kenji adiknya Kimiko. Di perjalanan, Billy dan tim harus berhadapan dengan The Deep. Nah, di sini The Deep mengajak teman-teman ikan pausnya untuk menghadang Billy Butcher. Tapi langkah Billy sangat tidak terduga, guys. Paus kesayangan The Deep ini justru ditabrak oleh kapalnya Billy Butcher dan membuat The Deep ini terhempas lalu otomatis pingsan. Kemudian mereka ini lari ke terowongan saluran air dan dikejar oleh The Seven. Proses perlarian itu awalnya hampir berhasil, tapi sayang sekali, Hughie akhirnya bertemu dengan Starlight dan ingin menyapa Starlight. Tapi sayang sekali, mereka dipergoki oleh Homelander dan membuat Hughie ini terpojok. Homelander memerintahkan Starlight untuk membunuh Hughie dengan kekuatannya Starlight. Hampir saja Hughie terbunuh di momen ini, sampai pada akhirnya Billy dengan gagahnya menyapa Homelander dan menggunakan kekuatan Kenji untuk mengubur Homelander ke bawah terowongan. Nah disinilah momen-momen Kenji ini kabur dari sandera Billy Butcher lalu dikejar oleh Stormfront. Ternyata Stormfront ini membabi buta menyerang Kenji. Siapapun warga sipil yang menghalanginya ikut dibunuhnya sampai menghancurkan bangunan apartemen. Karena Stormfront ini sangat kuat, meskipun aksi pembunuhan terhadap Kenji ini dihalangi oleh Kimiko, tetap saja Kenji harus terbunuh keji di atas apartemen itu. Kedua tangan Kenji ini langsung dipatahkan dan lehernya langsung dipatahkan begitu saja. Jelas di sini Kimiko hanya bisa menyaksikan dari jauh saja atas kematian adiknya itu. Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang keburu kedatangan Homelander di area itu. Sekarang mari kita berlanjut ke episode 4. Setelah pembantaian Kenji oleh Stormfront di episode 3, kita melihat ternyata Stormfront ini menewaskan 59 orang di area pertarungan dan menuduh itu adalah ulah Kenji sebagai teroris super. Sementara itu, Stormfront memposisikan dirinya sebagai pahlawan karena sudah membunuh adiknya Kimiko. Nah, hal ini ternyata dimanfaatkan oleh Vogue untuk memulihkan namanya kembali dan menyangkal adanya Compound V. Secara drastis tiba-tiba perusahaan Vogue kembali membaik. Dengan prestasi yang dilakukan oleh Stormfront ini, jelas membuat Homelander sangat tidak suka. Dia merasa dikucilkan dari wajah The Seven akibat gagal membunuh Kenji lebih dulu. Di sisi lain, kita juga melihat Homelander bertemu kembali dengan Madelyne Stillwell. Awalnya Dalisyn sendiri terkejut melihat bagaimana caranya Madelyne ini bisa hidup lagi. Ternyata Homelander ini menggunakan jasa Doppelganger, superhero yang bisa menirukan wujud seseorang untuk meniru perwujudan dari Madelyne. Tampaknya di sini Homelander ingin berimajinasi bermanja-manja dengan ibu yang sudah menyusuinya itu. Di sisi lain, Billy Butcher kembali bertemu dengan Grace di tugu pemakaman korban Stormfront. Di sana Billy Butcher benar-benar menyesalkan kejadian itu. Tapi di sini juga Grace akhirnya memberikan petunjuk di mana Becca berada. Becca ternyata berada di sebuah fasilitas Vogue untuk membuat anak-anak berkekuatan superhero merasa hidup seperti manusia normal. Nah, Becca ini adalah bagian dari orang yang harus merawat anak-anak superhero ini seolah-olah dia adalah seorang ibunya. Tanpa pikir panjang, Billy akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat Becca dan akhirnya bertemu dengan Becca secara diam-diam. Di sana terungkaplah semua alasan Becca tidak keluar selama ini. Billy dan Becca melepas rindu di sebuah jembatan di dalam fasilitas Vogue itu. Di sini, Billy Butcher sembari mengajak Becca untuk kabur, tapi tentu saja Becca ini menolak karena ia merasa bertanggung jawab dengan Ryan yang sangat ia sayangi. Di sisi lain, Hughie, Mother Milk, dan juga Starlight ditugaskan Billy pergi ke Carolina Utara untuk mencari keterangan kehadiran superhero tua berumur 50-an bernama Liberty. Tugas itu dilakukan karena memang Grace percaya bahwa sosok Liberty sudah muncul kembali. Liberty ini terkenal sangat kejam dan tidak segan-segan untuk membunuh. Di sini kita akan melihat rahasia yang sangat mencengangkan. Ternyata, diyakini kalau Stormfront ini adalah Liberty, superhero yang sudah eksis sejak 50 tahunan lalu. Nah, di episode 5 nanti, kita sangat penasaran apakah benar Stormfront ini adalah Liberty yang sangat kejam itu. Di akhir episode 4, Doppelganger yang mencoba menirukan wajah Homelander dan mencoba berhubungan dengan Homelander justru langsung dibunuh oleh Homelander.
Oke guys, itulah recap hal-hal penting yang ada di serial The Boys season 2 dari episode 1 sampai dengan episode 4. Saat video ini dibuat, serialnya baru akan berjalan ke episode 5. So buat kalian yang penasaran, bisa langsung tonton serial ini di layanan streaming kalian. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Dalio Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.